Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati lanakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang terhormat, semuanya saja bahwa proses kehidupan yang ada dimulai anak lahir, asalnya anak-anak, remaja, dewasa, lalu siap untuk melangsungkan keluarga, nikah. Terjadilah berbagai gelombang kehidupan dalam keluarga, lalu kadang muncul karakter-karakter aslinya setelah terbentuk keluarga, setelah ya mungkin beberapa tahun itu. Di antaranya sikap tidak mudah memberi, atau bahkan dikatakan ekstrimnya pelit gitu. Nah, pelit istilah agama itu bakhil. Bagaimana sikap ya terhadap lelaki, maksudnya suami yang bakhil gitu. Memang kalau kita belajar Islam, yang diajarkan oleh Islam itu yunfiquna mimma razaqnahum. Ya, mereka diajari untuk selalu menginfakkan, memberikan gitu. Namun barangkali terjadi gitulah, istri merasakan suaminya itu pelit. Nah, terlepas dari berbagai tendensi yang ada itu, bagaimana sikapnya? Kalau itu memang yang ditemukan adalah kategori pelit, pertama, sampaikan nasihat-nasihat. Ya, sampaikan nasihat-nasihat. Misalkan betapa pelit itu tidak menguntungkan, misalkan saja. Jadi sampaikan nasihat, jangan langsung malah memvonis kemudian bisa malah memunculkan masalah lain ya. Setelah menyampaikan nasihat, bisa saja urutan berikutnya pengalaman kita hidup bermasyarakat di Indonesia ada undang-undang, sampaikan undang-undang. Umpamanya ini, kalau berperilaku tidak baik atau istilahnya menelantarkan orang lain di Indonesia itu dapat hukuman. Umpamanya masuk penjara minimal 3 tahun, kemudian mengganti rugi sampai berapa juta. Nah, itu disampaikan bukan untuk memarahi, tapi disampaikan sebagai pengetahuan dasar ilmu umum yang ada di negara kita misalkan. Jadi siapapun yang menelantarkan orang yang sudah menjadi tanggungannya oleh negara dapat hukuman minimal 3 tahun penjara atau bayar denda sekian juta. Itu dimuat itu undang-undang. Kemudian langkah ketiga selalu memberikan mengingatkan itu. Mengingatkan pada yang dipandang pelit itu, cara mengingatkannya adalah dengan membacakan ayat-ayat tentang rezeki. Ya, membacakan ayat-ayat tentang rezeki, bahwa rezeki itu senantiasa Allah sudah sediakan. Tinggal manusia mau sebesar apa melakukan usahanya. Rezeki itu Allah yang membentangkan, asalkan manusia mau melakukan usaha, kemudian rezeki yang didapatkan sebagian disalurkan, utamanya disalurkan kepada yang berhak menerima. Kalau suami pada istri, orang tua pada anak, dan seterusnya. Ini sampaikan ayat-ayatnya itu. Yang keempat, bersikap sabar. Sabar itu memang di antara senjata. Sabar itu merupakan senjata untuk mendapatkan kemenangan, baik kemenangan dunia maupun kemenangan akhirat. Walaupun kadang orang tidak tahan menghadapi orang sabar itu. Jadi semua itu kalahnya dengan sikap sabar saja.
Di antara perintahnya kan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi itu satu paket. Tidak hanya sholat, juga tidak hanya sabar. Sholat itu ketika melaksanakan ibadah khusus, sedangkan sabar ketika menghadapi sesama makhluk, khususnya manusia. Senjatanya adalah kesabaran. Bahkan disebutkan hadis lagi, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu sebagian dari iman. Berarti kalau tidak sabar, separuh imannya hilang. Bisa jadi. Mengapa? Karena orang tidak sabar berarti hanya mengembangkan nafsu amarah saja. Sedangkan nafsu amarah itu selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Nah gitu. Nafsu itu senantiasa mengajak dan memerintahkan kepada yang buruk. Kemudian langkah kelima, sikap terhadap yang bakhil tadi adalah jangan lupa mendoakan. Tetap mendoakan, itu membuktikan keikhlasan. Tetap mendoakan. Kalau memang itu dipandang pelit, doakan. Ya Allah, semoga sikap pelit tidak nempel pada kekasih saya. Ya Allah, berilah kelonggaran berpikir, pencerahan berpikir pada dia. Karena mungkin sekarang belum tahu, besok menjadi tahu. Dan yang keenam, jangan lupa juga yang lebih penting, memberi contoh. Ya, memberi contoh. Kalau itu dianggap pelit, memberi contoh bagaimana yang tidak pelit. Misalkan istri melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, itu sebagai contoh bahwa istri tidak pelit dengan melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Lama-kelamaan toh yang namanya manusia terus menerus mendengar melihat jadi lentur gitu. Yang ketujuh, ambil sesuatu dari suamimu itu sesuai dengan kebutuhan. Itu pernah suatu riwayat ya yang menceritakan, ini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah cerita tentang Hindun. Suatu ketika Hindun mengeluh pada Rasulullah, ya Rasul, istri saya itu pelit wis, ora tau ngaya apa-apa cara Jawane ya, pelit. Rasulullah nasihatnya, kamu ambil tetapi menurut kebutuhanmu saja. Jangan selebihnya. Jangan selebihnya kamu ambil, tapi menurut kebutuhanmu saja. Jadi itulah saudaraku, di antara sikap terhadap suami yang dianggap bakhil. Namun saran yang bijaksana, jangan terburu-buru menyimpulkan bakhil terlebih dulu. Karena mungkin itu ada penyebab. Ya agak ekstrim lah, mungkin penyebabnya barangkali ini kan ada karakter orang yang boros itu. Suami menilai, oh istriku tuh boros ya, begini. Nah itu dari situ kan muncul perilaku agar mengendalikan borosnya gitu. Namun oleh istri diartikan sebagai pelit. Nah hendaknya ini memang harus benar-benar dipikirkan lebih matang, apakah benar-benar pelit atau bukan sebenarnya itu. Kemudian kalau sudah terjadi hal-hal yang menurut salah satunya itu janggal, nanti munculnya memata-matai. Karena kan suami misalnya kerja di luar rumah, atau kalau sekarang istri juga sekarang banyak yang beremansipasi kan, di luar rumah juga ada kegiatan yang harus dilakukan gitu. Munculnya memata-matai. Nah, ini memata-matai ini sesungguhnya larangan, sekali lagi larangan.
Kalau melihat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ya, di situ ketegasan ayat itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ini larangan jelas. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dzon, banyak suudzon, banyak prasangka, banyak hanya mengira-ngira saja. Sesungguhnya sebagian dari dzon itu dosa. Dan janganlah kamu tajassus. Tajassus itu tadi kita artikan memata-matai. Ya, memata-matai, jangan tajassus. Wala yaghtab, jangan mencari-cari apa yang menjadi kelemahan orang lain. Jangan ghibah. Jangan ghibah. Ngelendengi, ngerasani antara sebagian satu dengan sebagian yang lain. Ini larangan dari Al-Qur'an. Mata-matai atau ghibah tadi, mencari-cari kelemahan orang lain dan seterusnya. Kemudian ketegasan lagi Rasulullah juga pernah menyampaikan iyyakum wadh-dhon fa innal dhanna akdzabul hadis la tajassasu wala tahassasu. Hampir sama ya. Tulisannya sama, bedanya titik saja. Satu jim, satu ha. La tajassasu wala tahassasu. Hindari oleh kalian terhadap prasangka, dzon. Karena sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta, akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. La tajassasu, jangan kalian memata-matai. Wala tahassasu, jangan ngorek-ngorek. Bahasa kita jangan ngorek-ngorek gitu. Saudaraku, ini yang berkaitan dengan proses lika-liku kehidupan berkeluarga antara suami dan istri. Baik tadi sikap terhadap yang bakhil maupun ada keinginan untuk memata-matai karena ada yang dicurigai. Maka kebijakannya adalah bersama-sama menjaga jangan sampai dua hal ini muncul. Jaga sekuat tenaga, pikiran, lebih-lebih keimanan. Senjatanya satu, kesabaran, kesabaran dan kesabaran. Orang sabar senantiasa disertai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Terima kasih. Ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.